Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Eh, Bapak berharap pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat untuk mengikuti PJJ yang berlangsung setiap harinya selama musibah COVID-19 ini ya. Dan Bapak harap juga anak-anak tetap menjaga kesehatan, karena pada hari Senin besok kita sudah mulai melaksanakan pas penilaian akhir semester selama 1 minggu lebih ya. Dan Bapak harap juga tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Anak-anakku semua, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih pada tema kelima, yaitu subtema 1 pada pembelajaran 5, yaitu tentang siklus makhluk hidup, atau juga biasa kita kenal ada yang mengalami metamorfosis makhluk hidup. Sebelumnya Bapak mau atau ingin Bapak jelaskan sedikit apa itu siklus makhluk hidup dan apa itu metamorfosis makhluk hidup. Yang dimaksud dengan siklus hidup adalah tahapan atau perubahan atau peristiwa yang terjadi secara berulang dan teratur yang terus-menerus ya. Jadi kalau kita bikin sebuah lingkaran itu tidak ada putusnya. Misalnya dari telur ayam ya, menetas menjadi anak ayam, kemudian anak ayam menjadi ayam muda, ayam dewasa, bertelur lagi, telurnya menetas lagi dan berputar terus. Jadi kalau kita bertanya antara telur dan ayam lebih tua mana, kita juga bingung menjawabnya ya, tergantung kita melihatnya dari mana. Jadi itu yang dimaksud dengan siklus, yaitu peristiwa tahapan yang terjadi secara terus-menerus, peristiwa yang terjadi secara terus-menerus dan tidak mengalami perubahan bentuk ya. Kemudian kalau yang dimaksud dengan metamorfosis adalah peristiwa siklus makhluk hidup yang mengalami perubahan bentuk. Jadi antara tahap yang satu dengan tahap yang lainnya itu berbeda. Misalnya kupu-kupu bertelur dalam bentuk telur, telurnya menetas menjadi ulat, ulatnya berubah lagi menjadi kepompong, kepompongnya berubah menjadi kupu muda berubah menjadi kupu dewasa. Itu makhluk hidup yang mengalami metamorfosis ya, jadi mengalami perubahan bentuk setiap tahap peristiwanya. Jadi beda ya antara siklus hidup dengan metamorfosis ya. Kalau siklus hidup setelah menjadi telur menetas langsung berubah seperti induknya, hanya wujudnya masih muda. Sedangkan kalau metamorfosis itu tidak, setiap perubahan, setiap tahapan mengalami perubahan bentuk ya. Kemudian kalau metamorfosis itu ada dua macam, yang mengalami metamorfosis sempurna dan ada juga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kalau yang mengalami metamorfosis sempurna, dia akan mengalami masa kepompong. Misalnya kupu-kupu ada kepompongnya, kalau nyamuk ada larvanya dan sebagainya ya. Kalau yang tidak mengalami metamorfosis, yang tidak mengalami kepompong, itu namanya metamorfosis tidak sempurna. Misalnya jangkrik atau belalang, dia termasuk metamorfosis tidak sempurna karena dari telur jangkrik atau telur belalang dia menetas langsung menjadi jangkrik muda. Jadi wujudnya sudah berupa jangkrik ya, langsung muda, kemudian jangkrik bersayap, jangkrik dewasa dan bertelur kembali. Beda dengan yang dialami oleh metamorfosis kupu-kupu, dari telur menjadi ulat dulu, dari ulat baru menjadi kepompong. Nah, ada masa kepompongnya di sini ya. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Jadi tugas hari ini anak-anak gampang ya. Di buku paket halaman 35 sampai halaman 39. Anak-anak baca secara mandiri halaman 35 sampai halaman 39. Jadi tugasnya anak-anak sebutkan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. 3 boleh, 2 boleh, tapi anak-anak harus sekalian sebutkan tahapan-tahapan
metamorfosisnya. Ya misalnya gini, hewan yang mengalami nomor satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah A. Kupu-kupu. Langsung di bawahnya dikasih bukan gambar ya, bukan bikin lingkaran aja, lingkaran ditulis kupu-kupu. Terus kasih anak panah, lingkaran, telur. Anak panahnya dari kupu-kupu menuju ke telur ya. Dari telur dikasih anak panah, dikasih lingkaran lagi, ulat dan seterusnya. Jadi berputar berupa lingkaran, tulis kupu-kupu, anak panah, terus telur, anak panah, terus ulat, anak panah, terus kepompong berubah menjadi kupu muda ya. Jadi nggak usah gambar, kalau gambar nanti kesusahan. Jadi gambarnya diganti dengan lingkaran, ditulis gambar apa itu ya. Kalau kupu-kupu ya tulis kupu-kupu, kalau ulat ditulis ulat gitu ya. Yang B apa yang termasuk metamorfosis sempurna, yang C apa dan seterusnya. Jadi sebutkan hewannya dan disebutkan tahapan-tahapannya. Kemudian yang nomor 2 adalah hewan yang termasuk atau hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kalau anak-anak bisa sebutkan 3 ya 3A, misalnya belalang. Sebutkan itu langkah-langkah atau tahapan-tahapan belalang, lingkarin, belalang, kasih anak panah, telur dari anak panah, apalagi dan seterusnya. Ngerti ya maksud Bapak ya? Jadi gambarnya diganti dengan kata-kata. Kalau digambar belalang nanti bisa sampai maghrib nggak selesai ya. Jadi untuk hari ini tugasnya gampang ya. Jadi anak-anak menuliskan 2 kelompok hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, terserah anak-anak mampunya berapa. Tuliskan tahapan-tahapannya juga. Misalnya nomor 1 mengalami metamorfosis sempurna, 1 kupu-kupu, apa tahapannya. Terus yang kedua kata apa tahapannya dan seterusnya. Yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, misalnya 1 belalang, apa tahap-tahapannya dan seterusnya gitu. Jadi itu aja tugasnya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa menangkap apa yang Bapak jelaskan ya. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.